Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu dapat membedakan keduanya serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Kita mulai dari konsep dasar. Kurva permintaan berbentuk garis lurus menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk ini menunjukkan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan negatif. Artinya, jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Hal ini berarti terdapat hubungan terbalik antara harga atau P dan jumlah yang diminta atau Q. Misalnya, pada grafik, ketika harga berada di angka 20.000, jumlah yang diminta masih rendah, yaitu sekitar 120 unit pada titik A. Namun, saat harga turun menjadi 18.000, di titik B, jumlah barang yang diminta meningkat jadi sekitar 140 unit. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin besar jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sekarang, kita bahas pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan terjadi di sepanjang kurva yang sama dan penyebabnya hanya satu, yaitu perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya, ketika harga turun dari Rp6.000 menjadi Rp4.000, jumlah yang diminta naik dari 2 unit menjadi 4 unit. Titik pada kurva bergerak dari titik A ke titik B. Inilah yang disebut pergerakan kurva permintaan. Penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Perlu diperhatikan, pada pergerakan ini, kurva tidak bergeser ke kanan atau ke kiri, melainkan hanya terjadi perpindahan titik di sepanjang garis yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti pendapatan, selera, atau harga barang lainnya dianggap tetap. Jadi, selama yang berubah hanya harga barang tersebut, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya, kita bahas pergeseran kurva permintaan. Pergeseran berbeda dengan pergerakan. Pergeseran terjadi karena faktor selain harga barang itu sendiri. Faktor tersebut antara lain pendapatan, selera, harga barang lain, harapan konsumen, dan jumlah pembeli. Jika pendapatan masyarakat naik, pada harga yang sama, jumlah barang yang diminta menjadi lebih banyak, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Sebaliknya, pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan berkurang dan kurva bergeser ke kiri. Perhatikan kurva berikut yang menunjukkan kurva permintaan. Kurva permintaan dapat bergeser ke kiri maupun ke kanan akibat perubahan faktor selain harga. Pada posisi awal, terdapat kurva D0. Ketika terjadi penurunan permintaan, misalnya karena daya pendapatan masyarakat menurun, kurva akan bergeser ke kiri menjadi D2. Artinya, pada harga yang sama yaitu 4.000, jumlah barang yang diminta berkurang dari sekitar 4 unit menjadi 2 unit. Sebaliknya, misalnya karena tren atau kenaikan pendapatan masyarakat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, sehingga kurva akan bergeser ke kanan dari D0 menjadi D1. Pada harga yang tetap sebesar 4.000, jumlah yang diminta naik menjadi 6 unit. Jadi, pergeseran kurva permintaan menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta akibat faktor non-harga, bukan karena perubahan harga itu sendiri. Saat memasuki tahun ajaran baru, minat dan kebutuhan siswa terhadap sepatu sekolah meningkat. Walaupun harga sepatu tetap Rp4.000, jumlah yang dibeli bertambah sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan atau D1. Sebaliknya, ketika libur panjang dan minat membeli sepatu sekolah menurun, jumlah yang diminta menjadi lebih sedikit sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri atau D2. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan selera atau minat konsumen dapat menggeser kurva permintaan tanpa adanya perubahan harga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan dapat mengalami dua hal.
Yang pertama, gerakan sepanjang kurva yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Dan yang kedua, pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri yang disebabkan oleh faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang lainnya. Keduanya menunjukkan bagaimana perilaku konsumen merespon perubahan di pasar.